Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Di dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu kami menciptakannya dengan takarannya. Artinya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu sudah ada perhitungannya, sudah ada takarannya masing-masing. Tentang mengimani qada dan qadar, ada 3 kelompok dalam Islam, atau bukan Islam kita menyebutnya, karena yang diakui di dalam Islam tentunya hanya satu, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ada 2 kelompok lainnya yang salah dalam memahami qadar atau memahami takdir. Ada kelompok namanya Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini mengatakan bahwa kita ini sebenarnya semuanya terpaksa. Kita ini hanya menjalankan takdir saja. Ini kelompok Jabariyah mengatakan kita ini terpaksa. Kita ini pintar terpaksa karena sudah ditakdirkan kita pintar. Dan kita bodoh ya terpaksa karena memang kita sudah ditakdirkan bodoh. Ini kata kelompok Jabariyah. Di zaman Umar bin Khattab pernah ada kasus seseorang mencuri. Kemudian ketika ditangkap ditanya kenapa engkau mencuri, dia mengatakannya ini adalah takdir Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu saya potong tangan kamu. Dan itu pun adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya Umar mengingkari bahwa seseorang beralasan dengan takdir melakukan keburukan alasannya takdir, tidak seperti itu. Ada lagi kelompok Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah ini kebalikannya dari Jabariyah. Dia mengatakan bahwa tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Kita sukses gara-gara kita sendiri. Kita sukses gara-gara kita rajin, kita berusaha. Maka kita sendiri yang menentukan. Dan kita gagal gara-gara kita sendiri. Karena kita malas, tidak mau berusaha. Ini kata orang-orang Qadariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pemahamannya adalah ada istilah namanya ilmullah sabaq. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahului. Bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui seperti itu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan A fulan, Allah sudah mengetahui bahwa orang itu dia ketika diberikan ujian, dia akan memilih jalan yang baik. Diberikan ujian lagi, memilih jalan yang baik. Diberikan ujian lagi, memilih jalan yang baik sampai akhirnya husnul khotimah dan masuk surga. Dan sebelum diciptakan Allah sudah mengetahui si B ini kalau diberikan ujian dia milihnya jalan yang buruk. Kalau diberikan ujian memilihnya jalan yang buruk lagi. Lalu ketika dia memilih yang buruk berarti Allah menzolimi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi. Karena ketika dia memilih jalan keburukan, bukan Allah menentukan dia milih jalan keburukan, tapi orang itu sendiri yang memilih jalan keburukan. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, terus kalau orang itu memilih keburukan, kenapa Allah biarkan? Kenapa tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan kepada kebaikan? Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, di situ ada petunjuk, di situ ada hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus rasul, mengutus nabi untuk menjelaskan kepada umatnya, gitu. Tapi kemudian orang itu sendiri yang tetap memilih jalan keburukan. Orang itu sendiri yang kemudian tidak mau belajar. Orang itu sendiri yang kemudian tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang diajarkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa ketika ada yang memilih jalan keburukan kemudian Allah biarkan? Sekarang seperti ini. Misalnya saya sedang mengajar. Ketika saya sedang mengajar, saya ajarkan kepada murid-murid saya, kepada mahasiswa saya. Setelahnya ujian. Saya bagikan soal, saya bagikan pertanyaan, kemudian silakan menjawab soal. Ketika saya memberikan waktu untuk menjawab soal, saya keliling.
satu persatu saya lihat bagaimana mahasiswa saya menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata ada mahasiswa yang jawabannya salah. Kira-kira saya kasih tahu atau saya biarkan? Kalau saya kasih tahu, buat apa ujian? Seperti itu. Sehingga saya biarkan. Kenapa? Karena ini sedang ujian. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul, sekarang waktunya ujian. Apakah dia tetap tidak mau mengamalkan, tidak mau dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala utus, tidak mau mengikuti, ataukah dia kemudian mau nurut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, seperti itu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, sekarang saatnya ujian, seperti itu. Jadi tentang qada dan qadar atau takdir, bahwa ahlu sunnah wal jamaah memahaminya ilmu Allah sabak, ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah mendahului sebelum manusia itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui orang ini apakah memilih kebaikan ataukah memilih keburukan. Misalnya seorang guru ketika dia memiliki 2 orang murid, kemudian murid yang pertama rajin, kemudian selalu giat, sedangkan murid yang kedua selalu tertambat, main-main. Kemudian guru ini mengatakan sebelum ujian, kayaknya yang murid pertama ini akan lulus, murid kedua kayaknya nggak lulus. Dan ketika ujian ternyata hal itu terjadi, murid yang pertama lulus, yang kedua tidak lulus. Ini baru prediksi manusia. Dan prediksi Allah atau ilmu Allah, bukan lagi prediksi, ilmu Allah tentunya lebih jauh daripada itu. Sebelum seseorang diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Tapi permasalahannya, apakah kita mengetahui apa yang telah ditetapkan bagi kita? Gitu. Apakah kita mengetahui apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz tentang kita? Karena kita tidak mengetahui, maka kita disuruh untuk berusaha untuk memilih jalan yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan dua jalan pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kita diperintahkan untuk memilih jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Seperti itu. Sehingga ini adalah pilihan manusia itu sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi hambanya. Seperti itu. Kemudian tentang takdir, bahwa qada dan qadar. Qada ini artinya ketetapan, sedangkan qadar ini adalah kadarnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan fulan. Ini adalah ketetapan Allah. Berapa usianya? 60. Ini namanya qadar. Kadarnya 60 tahun. Allah menciptakan B, qada, ketetapan. Berapa usianya? Usianya 40. Ini kadarnya. Allah menciptakan ketetapan Allah, qada. Warna kulitnya sawo matang, kemudian lahirnya di Indonesia misalnya, kemudian usianya 60 tahun, ini kadarnya. Dan setiap orang kadarnya berbeda-beda. Ini antara qada dengan qadar. Kemudian tentang takdir, ada takdir yang memang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Misalnya saya ketika ditanya dilahirkan di mana, saya mengatakan saya dilahirkan di Jakarta. Kalau ada yang bertanya kenapa lahir di Jakarta, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Tidak bisa saya memilih, saya sebenarnya pengen lahirnya di Amerika, tidak bisa seperti itu. Maka ini adalah takdir yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Saya tidak bisa memilih di mana saya dilahirkan, dari rahim siapa saya lahir, apa warna kulit saya, apa jenis kelamin saya. Ini adalah jenis takdir yang tidak ada pilihan atau tidak ada campur tangan manusia. Dan dalam hal ini tentunya bentuk keadilan Allah, kita tidak akan dihisab tentang hal tersebut. Artinya tidak kita kemudian dihisab kenapa kamu laki-laki, kenapa kamu lahir di Indonesia, kenapa kulit kamu sawo matang, tidak. Yang tidak ada campur tangan manusia, maka seseorang tidak akan dihisab dengan hal tersebut. Kemudian untuk takdir yang berikutnya, jenis yang berikutnya, yaitu takdir yang ada campur tangan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan 2 jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kita pilih jalan yang mana? Nah, inilah yang kemudian kita akan dihisab jalan mana yang kemudian kita pilih, seperti itu. Dan
apa yang kita pilih itu tentunya ilmu Allah sabak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sebelum kita diciptakan. Namun kita tidak mengetahui apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sehingga hendaknya kemudian kita berusaha untuk memilih yang baik dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, diberikan ACC untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan apabila sesuatu sudah terjadi, baru kemudian kita bisa beralasan dengan takdir. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kita mengatakan qadarallah ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Namun untuk sesuatu yang belum terjadi, kita tidak boleh kemudian memasrahkan, tidak mau berusaha. Kemudian kita mengatakan itu sudah takdir, sudah ditetapkan. Itu tentunya tidak benar. Kita diperintahkan untuk berusaha karena kita tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berusaha dan kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar diberikan ACC untuk bisa melakukan hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari musibah yang ada, dan semoga kita bisa mengakhiri hayat kita dengan husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lumat tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.